Mari kita berdoa. Benar Tuhan, inilah ungkapan hati kami. Kami selalu akan memuji-Mu karena kebesaran-Mu, karena cinta kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Walaupun penuh pergumulan, penuh dengan tantangan yang harus kami lewati Tuhan, tapi cinta kasih Tuhan, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang memampukan kami sampai saat ini Tuhan. Layaklah Engkau Allah kami sembah, layaklah kami memuji-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan untuk diperbaharui, dikuatkan melalui sabda-Mu yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, perkenankan kami Tuhan untuk kami boleh menerima berkat daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, pakailah hamba. Biarlah setiap perkataan demi perkataan yang hamba ucapkan berasal daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan 23, tapi kita akan membaca ayat 8 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan disitulah harus kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, Tidakkah dapat kamu memberitahu kepadaku siapa dari kita memihak dari Raja Israel? Tetapi berkatalah seorang dari pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa Nabi yang Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukan kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka, tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membukakan mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Tema renungan kita bicara tentang kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Setiap manusia pasti akan mengalami namanya pergumulan. Pergumulan itu tidak perlu dicari,
tidak perlu diundang, dia akan datang dengan sendirinya. Pergumulan silih berganti di dalam kehidupan kita. Pergumulan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan pergumulan setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tidak semua sama. Dan hari ini pun juga kita mengalami namanya pergumulan yang sama. Yaitu bagaimana COVID-19 menggemparkan dunia, bahkan bangsa Indonesia, yang membuat begitu banyak orang-orang harus menghilang pekerjaan, mereka hilang keluarga yang dicintai dan dikasihi, sahabat, bahkan kita juga susah untuk beraktivitas dan sebagainya lainnya. Inilah pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Mungkin hari ini kita juga memiliki pergumulan secara pribadi, masing-masing kita hadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan pekerjaan, sudah bertahun-tahun, sudah berkali-kali mencari, tapi toh tidak ada hasilnya. Mungkin kita bergumul dengan keluarga kita. Mungkin juga kita bergumul tentang pasangan hidup kita. Siapa nanti yang akan mendampingi saya? Siapa yang akan menjadi suami saya? Siapa yang menjadi istri saya? Mungkin masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Bahkan kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau Tuhan ketika saya membutuhkan Tuhan? Inilah pertanyaan-pertanyaan sering di dalam kehidupan kita. Ketika masalah terjadi, bahkan kita berkata, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah rajin beribadah, bahkan aku sudah memberikan perpuluhan untuk Engkau, membantu pelayanan-pelayanan di gereja. Tapi mengapa Tuhan, aku selalu mengalami masalah, bahkan Engkau tidak meresponi doa-doaku, seakan-akan Tuhan diam di dalam pergumulan yang kita hadapi. Apakah sebenarnya Tuhan itu tidak menyertai kita? Apakah Tuhan itu membiarkan kita di dalam hidup ini berjalan sendiri menghadapi pergumulan? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia selalu ada bagi kita. Perasaan kita saja yang mengatakan Allah itu tidak mengerti kita. Dia tidak peduli kita. Tapi Dia selalu mengerti persoalan. Hal yang sama kalau kita baca teks ini. Bagaimana seorang nabi yang luar biasa, Elisa, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, bahkan begitu banyak mujizat-mujizat yang dia buat, tapi dia juga memiliki suatu pergumulan, bahkan pergumulan itu sudah di depan matanya, di mana pada waktu itu Raja Aram mengirim pasukan yang begitu banyak untuk menangkap Elisa. Di mana Elisa menggagalkan suatu rencana daripada Raja Aram untuk mengepung bangsa Israel melalui jalan di tempat di mana mereka jalan. Tapi Elisa memberitahu kepada raja bahwa jangan kamu lewat sana, sehingga raja tidak jadi melewat dari sana, Raja Israel. Dan akhirnya ketika mendengar hal itu, marahlah Raja Aram. Dia panggil pegawai-pegawainya. Dia pikir orang-orang istana mengkhianati dia. Tapi si pegawai daripada istana Raja Aram memberitahu bahwa Elisa lah yang memberitahu. Elisa bukan hanya sekali dua kali menggagalkan rencana daripada Aram. Berkali-kali dia menggagalkan. Sehingga murkalah Raja Aram. Dan ia mengirim pasukan yang begitu banyak. Hari ini peperangan bukan kepada orang Israel, tapi kepada satu orang, yaitu Nabi
Elisa. Pagi-pagi waktu abdi Allah yang pelayan Elisa bangun, ia melihat hal itu terjadi, rasa takut, rasa khawatir. Tapi Elisa memberikan suatu penghiburan bahwa yang menyertai kita itu lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan situasi terjepit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak membiarkan kita. Ia tetap bersama dengan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita takut untuk menghadapi namanya pergumulan, masalah, tantangan hidup ini. Karena Dia bersama dengan kita. Dan hari ini kita belajar, yang pertama, kita tidak sendiri mengajarkan kita bahwa ubah caramu, ubah cara pandang kita untuk melihat masalah. Kalau kita melihat bagaimana hal-hal buruk bisa terjadi kapan saja. Dan hal-hal buruk ini bisa mengguncangkan iman kita, mengguncangkan pikiran kita, hati kita. Hal yang sama bagaimana ketika abdinya Elisa melihat situasi yang luar biasa, yang tidak pernah dialaminya sebelumnya. Ketika pasukan itu di depan, merasa ketakutan. Karena apa? Karena pelayan abdi Elisa hanya memandang dari kasat mata jasmaninya saja. Kalau kita melihat Elisa, ia merasa tidak takut. Kenapa? Karena dia memandang daripada sudut pandang imannya. Memang pasukan itu besar secara kasat mata jasmani, tapi Elisa memandang dengan imannya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang lebih besar daripada Allah yang lainnya. Bahwa Allah yang dia sembah lebih besar daripada masalah yang dihadapinya. Inilah yang membuat Elisa tidak gentar dan tidak takut menghadapi masalahnya, karena dia memandang masalah itu kecil di hadapan dia. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kalau kita baca sama-sama, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ini menunjukkan bahwa masalah pergumulan dihadapi kita manusia itu adalah masalah biasa, kecil di hadapan Tuhan. Oleh sebab itulah jangan pernah engkau fokuskan pada masalah saja, tapi fokuskanlah hidupmu pada yang menciptamu, yaitu Tuhan. Kalau kita hanya fokus pada masalah pergumulan dalam hidup ini, itu akan mengalihkan pikiranmu, mengalihkan imanmu, bahkan mengalihkan pandanganmu, dan membuat engkau menjadi putus asa, membuat engkau dan kita semua menjadi kecewa. Tapi kalau kita memandang pada Allah kita yang menciptakan kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi masalah. Ada seorang bapak di mana waktu dia pulang dari sawah, dia menemukan sebuah telur burung anak Raja Wali. Waktu dia menemukan, ia bawalah telur ini ke rumahnya dan ia taruh di tempat di mana ayam mengerabi. Sudah lama-lama kemudian menetaslah sama-sama dengan anak ayam. Setelah menetas besar, lalu anak-anak ayam dikatakan, kamu berbeda dengan kami. Kamu bukanlah dari kami. Kamu bukan bagian dari kami. Kamu berbeda dengan kami. Anak-anak ayam berkata kepada burung Raja Wali ini. Lalu burung Raja Wali katakan, tidak. Saya adalah bagian daripada kalian juga. Saya sama seperti itu. Saya lahir dan besar bersama-sama dengan kalian. Jadi saya sama. Lalu di mana waktu lain tempat dia melihat
ada burung Raja Wali terbang di atas dia. Yang begitu besar, dia pikir, wah ini binatang luar biasa kali, hebat kali, kuat kali. Lalu tiba-tiba datanglah induk ayam ini, kata, itu sebenarnya bagian dari kalian. Sebenarnya kamu itu bukan ayam, tapi kamu itu adalah burung Raja Wali. Kamu itu kuat, kamu itu hebat. Kamu bisa terbang melakukan apapun sesuka hatimu. Lalu anak burung Raja Wali berkata, tidak, saya nggak bisa seperti itu. Karena saya dari berasal daripada ibu dan teman-teman ini. Jadi saya bukanlah burung Raja Wali. Enggak, kamu bisa. Kamu burung Raja Wali, kamu coba terbang. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau mencoba. Dia melihat daripada keadaan yang akhirnya sampai besar dan mati pun menjadi anak ayam juga. Tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya apa? Berpusat pada keadaannya. Kita pun juga, kalau kita berpusat pada keadaan kita, pada masalah kita, maka kita akan susah untuk keluar dari menghadapi pergumulan. Tapi kalau kita memandang pada Allah yang menciptakan kita, maka kita akan mampu mengatasi masalah pergumulan ini. Jadi jangan pernah kita hanya memandang pada pergumulan ataupun masalah yang kita hadapi, karena itu akan membuat kita hilang harapan, membuat kita lupa Sang Pencipta kita. Kita melupakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Tapi ingatlah, kalau kita memandang pada Allah yang kita sembah, maka tidak ada masalah pergumulan yang susah dihadapi. Bahkan pergumulan masalah itu tidak ada apa-apanya, semuanya kecil. Bahkan tidak ada tidak ada masalah yang tidak ada jalannya. Semua ada jalan keluar. Oleh sebab itu jangan pernah katakan masalah itu terlalu besar, tapi katakanlah bahwa aku punya Tuhan yang lebih besar. Yang kedua, kita belajar dari teks ini bagaimana bersikap tenang. Kita tidak sendiri, ini mengajar kita untuk selalu sikap tenang. Bagaimana kalau kita melihat bagaimana seorang Elisa, walaupun begitu besar masalah yang dihadapinya, ia tidak takut dan tidak khawatir, tidak gelisah. Berbeda dengan pelayannya. Pelayannya ketika masalah itu terjadi, apa yang duluan terjadi? Kegelisahan, ketakutan. Ketakutan wajar dalam hidup ini. Tapi yang tidak boleh dalam hidup ini, di mana kita dipenuhi oleh rasa ketakutan. Inilah yang memenuhi seorang pelayan abdi Elisa, dipenuhi rasa ketakutan. Sehingga orang yang takut susah untuk melihat pertolongan Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan itu sudah di depan matanya. Bagaimana Elisa ketika mendoakan abdinya atau pelayannya atau bujaknya, ketika ia mau berdoa, bukakan matanya, ia melihat langsung. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa jangan pernah gelisah duluan ketika masalah itu terjadi. Jangan pernah kita takut dulu, tapi bersikaplah tenang. Orang yang tenang berarti orang yang percaya dan mempercayakan segala sesuatunya pada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah akan campur tangan di dalam setiap masalah yang dia hadapi. Inilah yang diyakini dan dipercayakan oleh Elisa, bahwa dia tenang karena dia bersama dengan Tuhan. Bukan tidak ada masalah orang-orang percaya, orang-orang tenang. Ada masalah, tapi dia yakin bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi dalam hidup ini jangan pernah kita rasa takut khawatir, rasa takut menghantui dalam kehidupan kita. Tapi sikaplah tenang akan membuat segala sesuatu kita bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita belajar dari teks ini bicara tentang bagaimana Allah selalu menyertai kehidupan kita. Lalu dikatakan Elisa bahwa
yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan dengan sendirinya menghadapi suatu masalah, tapi Dia selalu di depan kita. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sangat sempurna, berbeda dengan penyertaan manusia. Manusia bisa ingkar janji dalam menemani kita, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk menemani kita. Walaupun kita diizinkan masalah terjadi, seakan-akan Tuhan diam dalam hidup ini. Bukan berarti Dia tidak peduli, Dia tetap peduli. Kalau kita melihat bagaimana kisah seorang Yusuf, seakan-akan Tuhan diam, di mana waktu saudara-saudara Yusuf membenci dia, bahkan menjual dia. Apakah Allah diam? Tidak. Tuhan tetap menyertai dia. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar, apakah Tuhan diam dan tidak disertai oleh Tuhan? Tidak. Tuhan tetap menyertai dia. Ketika Yusuf dilupakan oleh juru minum, apakah Tuhan diam dengan Yusuf? Tidak. Dia tetap bersama dengan Yusuf. Jadi kalau kita pun dalam hidup ini diizinkan Tuhan masalah pergumulan terjadi, Tuhan tidak pernah diam dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kita. Kalau kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10, bagaimana Allah menyertai, Allah menolong, Allah membimbing. Ini penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dan begitu indah dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu membuat kita menjadi orang pemenang. Penyertaan Tuhan itu membuat kita melihat hal-hal yang ajaib. Penyertaan Tuhan itu membuat kita kuat untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita harus selalu hidup bersama Dia. Kalau kita mau disertai, kita harus berjalan dengan Dia. Karena penyertaan Tuhan adalah penyertaan. Jadi dalam hidup ini tidak perlu kita takut menghadapi masalah, karena Tuhan bersama kita. Bahkan dikatakan bahwa Ibrani 13 terdapat bahwa Yesus itu tetap sama, baik hari ini, esok, dan seterusnya. Dia tidak pernah berubah. Kalau Yesus menyertai para murid-muridnya, Yesus juga akan menyertai kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Kalau kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa Allah tetap ada bagi kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Yang terakhir, itu bicara tentang bagaimana kita belajar dari teks ini, bicara tentang bagaimana kita tetap mengandalkan Tuhan. Elisa walaupun begitu banyak dia melakukan hal-hal yang ajaib, tapi dia tidak pernah mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dia katakan berapa kali berdoa? 3 kali. Dia memohon kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kepintarannya ketika menghadapi masalah. Dia tidak mengandalkan pengalaman hidupnya, tapi dia mengandalkan Tuhan yang melakukan sesuatunya. Kita tidak akan bisa melakukan perkara-perkara besar tanpa Tuhan dalam hidup. Yang menggerakkan kita hanya Tuhan. Jadi kita harus selalu mengundang Tuhan dalam hidup ini, memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Kamu boleh punya pengalaman yang begitu banyak, kamu boleh begitu banyak harta, tapi hartamu tidak akan bisa menyelesaikan setiap pergumulanmu. Kepintaranmu tidak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi
Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Sama seperti bagaimana ada sebuah sarung tangan bekerja di atas meja. Di sarung tangan ini diciptakan untuk mengangkat, melakukan hal-hal yang berat, pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi kalau ditaruh di atas meja, teman-teman suruh, ayo angkat buku itu, bisa enggak? Enggak akan apa-apa. Mungkin teman-teman berkata, mungkin dia butuh motivasi. Ayo sarung tangan, pasti kamu bisa mengangkat buku. Ayo semangat. Apa terjadi? Enggak bisa juga. Mungkin teman-teman berkata, mungkin sarung tangan ini membutuhkan teman, maka teman-teman ambil lagi sarung tangan yang lain. Ayo, sudah banyak teman-teman, apa terjadi? Enggak bisa juga dia mengangkat. Mungkin teman-teman katakan, dia mungkin butuh komitmen. Ayo, kamu harus punya komitmen. Sarung tangan pasti bisa angkat itu. Kamu tidak bisa. Sarung tangan bisa oleh manusia. Sehingga Pak, tangan manusia tidak bisa melakukan itu. Sama dalam kehidupan kita. Kita siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Tuhan. Kamu akan bisa mengatasi pergumulan dalam hidup kalau kamu undang Tuhan. Kalau kita tidak mengundang Tuhan dalam hidup ini, maka nggak akan bisa kita menyelesaikan masalah. Sekecil walaupun kecil, nggak akan bisa kamu menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita selalu mengundang Tuhan dalam hidup ini, sebesar apapun yang kita hadapi, kita bisa menyelesaikan. Jadi dalam hidup ini, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dan tidak ada masalah yang begitu besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus prioritaskan Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Dia. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, mari kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami sendirian ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami masalah. Engkau Allah di depan kami, Engkau Allah yang selalu membimbing kami, Engkau Allah yang selalu menemani kehidupan kami. Karena bagimu tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang kecil, semua bisa Engkau selesaikan Tuhan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dan ajar kami Tuhan untuk kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau Allah yang menyelesaikan setiap pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, tetapi Engkau Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang mereka hadapi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi firman Tuhan tak akan pernah berhenti berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.